Ibu bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Marilah kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai dengan 25. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid itu, yang bernama Yudas Iskariot, kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau menghendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu, dan katakanlah kepadanya, beginilah pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumah mula aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-murid melakukan seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyahut, "Bukan aku ya Rabi?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, manusia selalu membangun relasi, berkomunikasi dengan sesama yang lain. Bahkan manusia membangun kerjasama supaya kehidupannya lebih baik. Bentuk-bentuk kerjasama itu ada yang bersifat positif, ada juga yang bersifat negatif. Kerjasama yang bersifat positif tentu saja selalu berpijak pada nilai-nilai kehidupan universal, dengan dasar pada etika kemanusiaan, yakni kebenaran dan kebaikan. Sementara kerjasama yang bersifat negatif tentu saja tidak berpijak pada nilai-nilai kehidupan, dan hal ini akan menimbulkan kerusakan, ketidakharmonisan, dan ketidaknyamanan di dalam
kehidupan. Misalnya, terjadi perdagangan manusia atau human trafficking. Hal ini terjadi karena ada orang-orang yang memiliki kerakusan yang begitu besar. Mereka mau memperoleh segala sesuatu dengan cara-cara yang salah. Yudas, salah seorang dari murid Tuhan, boleh dikategorikan sebagai pelaku utama di dalam pelanggaran hak asasi manusia, karena ia bekerja sama, berkompromi dengan para imam kepala dan ahli-ahli Taurat untuk menyerahkan Yesus kepada mereka, dan nilai yang ia peroleh adalah beberapa keping uang. Yudas berkata kepada mereka, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Jadi, kompromi dan kerjasama yang dibangun oleh Yudas dan para imam kepala serta ahli-ahli Taurat adalah suatu tindakan yang sangat-sangat tidak dibenarkan. Dan ini melanggar nilai moral di dalam kehidupan. Yesus menyadari bahwa saatnya hampir tiba. Oleh karena itu, ia meminta kepada para muridnya supaya mempersiapkan tempat untuk mengadakan perjamuan Paskah. Di dalam kebersamaan itu, ketika para murid yang lain mendengar kata-kata Yesus bahwa saatku hampir tiba, dan salah seorang dari murid akan menyerahkan dia ke tangan para imam kepala dan ahli Taurat, mereka pun mulai bingung dan mempersoalkan satu dengan yang lain. Bahkan ada yang mengelak dan mau menyatakan kepada Tuhan, "Bukan aku ya Rabi?" Ini salah satu kata-kata yang dilontarkan oleh Yudas. Tapi Yesus katakan kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Ibu bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Kita sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal dengan menghormati, menghargai pribadi manusia yang lain. Segala praktek kehidupan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan seperti human trafficking atau perdagangan manusia harus dilawan. Siapapun orang-orang yang terlibat di dalamnya, kita harus berjuang bersama untuk mengalahkan segala praktek kehidupan yang tidak benar. Semoga Tuhan membantu dan menolong kita agar kita semakin hidup dalam dan bersama dengan Tuhan, sehingga kita lebih melihat skop atau skala yang lebih luas, yakni keberadaan, kehadiran manusia harus dihormati dan dihargai, sebagaimana Tuhan mengasihi dan mencintai mereka. Semoga Tuhan membantu dan menolong kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.